tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Siapkan cemilanmu karena hari ini kita bakal bahas topik yang bikin kepala mikir tapi hati tetap happy. Pertama-tama kita perkenalkan diri. Aku Sylvia sebagai host. Aku Natasha sebagai anak SMA kelas Merdeka Soreang. Aku Yasmin sebagai psikolog. Aku Najwa sebagai kebidanan. Di sini kita akan membahas salah satu topik yang cukup penting di kalangan perempuan, yaitu mitos versus fakta menstruasi. Selamat menyaksikan. Mitos pertama, menstruasi itu kotor. Oke, kita mulai mitos yang paling sering terdengar. Menstruasi itu kotor. Oke, Dokter Najwa, benar apa enggak? Itu mitos, katanya darah menstruasi bukan darah kotor. Itu campuran darah hadir dan jaringan di rahim yang memang lurus setiap bulan. Ini bagian dari proses biologis normal. Aku pernah dengar teman bilang harus menjauh kalau lagi haid karena badan lagi terasa kotor. Nah, itu tuh termasuk dampak psikologis dari mitos. Karena remaja menjadi minder atau pemalu dan tidak percaya diri. Mitos kedua, tidak boleh keramas atau mandi saat haid. Ada juga yang bilang kalau lagi menstruasi nggak boleh keramas karena bikin kita sakit kepala atau pusing. Fakta atau mitos? Itu mitos, justru mandi dengan air hangat bisa membantu tubuh lebih nyaman, mengurangi kram dan menjaga kebersihan. Berarti aku selama ini takut keramas padahal boleh ya? Boleh banget, bahkan itu dianjurkan. Mitos ketiga, perempuan haid tidak boleh olahraga. Mitos selanjutnya, saat menstruasi harus istirahat total dan tidak boleh berolahraga. Dia adalah yang memang lebih nyaman untuk istirahat. Tapi secara medis dianjurkan untuk olahraga ringan karena itu dapat mengurangi nyeri pada menstruasi. Berarti nggak harus tidur seharian dong? Betul, tapi dengarkan tubuh. Kalau lemah istirahat, kalau kuat bisa olahraga ringan. Okay? Mitos keempat, menstruasi membuat perempuan body tanpa alasan. Nah, ini sering jadi alasan cowok bilang, dia sensi karena lagi PMS. Apa benar? Ada perubahan hormon yang bisa mempengaruhi emosi. Tapi bukan berarti si cewek itu kemudian ya bisa jadi kan karena si ceweknya itu lagi ada masalah gitu. Jadi kayak lagi di bad mood gitu. Jadi wajar kalau kamu tengah lagi gitu. Wajar aja asal kamu bisa mengelola emosi kamu. Mitos atau fakta? Minum air dingin menunda datangnya menstruasi. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Minum air dingin bisa bikin menstruasi terlambat. Mitos atau fakta, Dok? Ini mitos karena nggak ada hubungan antara suhu minuman dengan siklus menstruasi. Menstruasi diatur oleh hormon terutama estrogen dan progesteron. Minum air dingin tidak mengaruhi kerja hormon itu. Oh, jadi aman ya minum es pas lagi nunggu haid? Aman banget. Yang penting pola hidupnya sehat. Minuman dingin tidak membuat darah membeku atau aliran menstruasi terhambat. Itu cuma anggapan salah. Kadang mitos itu kan menjadi takut. Padahal tubuh kita tuh cukup kuat untuk menerima suhu tubuh dari minuman. Mitos atau fakta? Dilarang keramas saat haid. Ini juga ramai banget nih. Kalau haid jangan keramas, nanti pusing atau aliran darahnya terganggu. Gimana nih? Mitos apa enggak? Betul, ini mitos. Keramas saat haid aman, justru menjaga kebersihan tubuh, membantu merasa lebih segar dan nyaman. Kalau takut pusing, bisa pakai air hangat ya. Aku dulu suka ditakut-takutin sama teman. Bilangnya nanti sakit perut kalau keramas. Nggak benar sama sekali, mandi atau keramas tidak mempengaruhi rahim atau hormon. Betul. Menjaga rasa nyaman itu penting banget untuk kondisi emosional kita selama menstruasi. Mitos atau fakta? Minum soda mempercepat haid. Next, katanya minum soda bisa bikin haid turun lebih cepat. Banyak banget yang percaya ini. Itu juga mitos.
Tidak ada bukti medis bahwa soda ataupun cola, soda manis, atau minuman bersoda lainnya bisa mempercepat menstruasi. Padahal teman-teman aku sering coba begitu. Mereka pikir sodanya bisa memancing haid. Yang ada, soda malah membuat perut kembung, bikin tidak nyaman, menstruasi datangnya tergantung hormon dan kondisi tubuh, bukan dari minuman yang kita konsumsi. Mitos atau fakta, stres berpanjang bisa membuat siklus menstruasi terlambat. Nah, kalau yang ini kayaknya lebih masuk akal. Stres bisa dibikin haid telat, mitos atau fakta. Nah, kalau yang ini fakta ya, karena stres yang cukup lama bisa mempengaruhi dan mengganggu keseimbangan hormon reproduksi kita. Pantas aja jadwal menstruasi aku kadang tidak teratur. Ya, wajar aja stres karena akademi, kurang tidur atau masalah sosial yang ada itu dapat mempengaruhi siklus emosional menstruasi kita yang mengakibatkan siklus menstruasi kita jadi terlambat. Jadi sebenarnya bukan cuma makan atau minum yang ngaruh, tapi pikiran dan emosi juga ya. Ya, betul banget. Terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga podcast ini membantu meluruskan persepsi tentang menstruasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum